Assalamualaikum. Halo anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak Bunda selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar ya nak. Baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar materi memprediksi kejadian berdasarkan isi teks. Sebelumnya, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Memprediksi berasal dari kata prediksi. Prediksi adalah perkiraan. Jadi, memprediksi kejadian adalah memperkirakan peristiwa atau kejadian yang akan terjadi. Peristiwa atau kejadian dapat memiliki hubungan sebab akibat. Artinya, peristiwa satu dapat menjadi sebab bagi peristiwa yang lain, sebaliknya peristiwa satu merupakan akibat dari peristiwa yang lain. Nah, saat kita membaca sebuah teks, kita bisa memprediksi atau memperkirakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena kita telah memahami isi bacaan, sehingga kita bisa dengan mudah menebak alurnya akan kemana. Apabila kita akan membuat sebuah perkiraan atau prediksi kejadian, prediksi tersebut harus sesuai dengan isi bacaan tersebut. Cara memprediksi kejadian berdasarkan isi teks. 1. Pahami isi bacaan tersebut. 2. Tentukan apa kejadian atau masalah yang ada atau penyebab kejadian dalam bacaan tersebut. Tentukan prediksi yang sesuai dengan masalah. 4. Pastikan prediksi yang kita buat sesuai dengan isi bacaan dan bersifat logis atau masuk akal. Kita ke contoh soal ya. 1. Lumba-lumba binatang berjiwa sosial dan cerdas. Ia suka menolong manusia yang tersesat atau terombang-ambing di tengah lautan. Sayang, akhir-akhir ini lumba-lumba diburu untuk dijadikan bahan makanan karena memiliki manfaat bagi dunia kesehatan. Tindakan pemburu lumba-lumba membuat sedih para pecinta lumba-lumba. Tindakan tersebut dapat menyebabkan kepunahan lumba-lumba. Nah, pertanyaannya, lumba-lumba tidak diburu manusia. Maka lumba-lumba, nah kita perhatikan ya. Pertanyaannya ini adalah lumba-lumba tidak diburu manusia. Nah, tadi di bacaan ini kan disampaikan ya, akhir-akhir ini lumba-lumba diburu untuk dijadikan bahan makanan. Nah, kemudian kalimat yang terakhir, tindakan tersebut dapat menyebabkan kepunahan lumba-lumba. Ya, jadi ini dalam teks lumba-lumba itu diburu lalu menyebabkan kepunahan lumba-lumba tindakan tersebut. Nah, pertanyaannya, lumba-lumba tidak diburu manusia. Kalau diburu kan punah. Nah, kalau tidak diburu, maka lumba-lumba, nah apa yang terjadi? Nomor 1 jawabannya ya A ya, tidak akan punah. Contoh soal yang kedua.
Tanah di lereng perbukitan itu sudah kritis. Beberapa bagian tampak retak-retak. Di samping itu, di sana sudah tidak ada tumbuhan. Padahal hujan terus mengguyur bukit itu. Wajar kalau penduduk mulai was-was. Pertanyaannya adalah prediksi kejadian yang akan terjadi. Nah, kalau ini disebutkan tanahnya sudah kritis. Kritis itu berarti berbahaya ya. Jadi sudah menakutkan gitu, menyedihkan gitu ya. Kondisinya sudah berbahaya untuk lingkungan di sekitarnya atau orang-orang di sekitarnya. Karena diperhatikan ada bagian yang tampak retak-retak. Ya, lalu tidak ada tumbuhan. Nah, kalau kondisi tanah sudah seperti itu, di lereng perbukitan hujan terus mengguyur. Nah, padahal hujan, tidak ada tumbuhan yang menahan tanah, sudah retak-retak, berarti apa yang akan terjadi? Mana nih? Apakah A. banjir, apa B. tanah longsor, atau C. hujan deras dan D. air menggenang? Mana yang lebih tepat? Ya, jawabannya ya tanah longsor. Oke, bagus. Lanjut. Kita ke contoh soal yang ketiga. Indonesia sering dilanda bencana alam, mulai dari banjir, tanah longsor, bahkan tsunami. Bencana datang tanpa diundang, apalagi saat musim penghujan seperti saat ini. Salah satunya yang baru saja terjadi adalah tanah longsor di Banjarnegara. Banyak korban jiwa dan harta atas peristiwa tersebut. Hal itu sebenarnya dapat dicegah jika kita tanggap bencana. Pertanyaannya, jika kita tanggap bencana maka titik-titik. Nah, perhatikan. Tadi disebutkan ya kalimat yang kedua terakhir sebelum terakhir ini. Banyak korban jiwa dan harta atas peristiwa tersebut. Hal itu sebenarnya dapat dicegah jika kita tanggap bencana. Nah, jadi kalau jika kita tanggap bencana, maka apa yang terjadi? Ya, kalau kita tuh tidak tanggap bencana kan banyak korban jiwa. Kalau kita tanggap bencana berarti jawabannya yang A, akan sedikit korban jiwa. Nah, anak-anak, demikian penjelasan Bunda mengenai prediksi kejadian berdasarkan isi teks. Semoga bisa kalian pahami dan semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajar ya. Oh ya, jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.